Kita akan menemukan firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang terungkapkan dari Kejadian pasal 28 ya. Kejadian pasal 28. Samping ini untuk kebaktian Rabu dan juga biasa untuk isi karedok ya di YouTube. Kita buka dari Kejadian 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Baik, saya akan bacakan Kejadian 28 ayat 1 sampai ayat yang 9. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, anak Nebayot. Nah, saya kasih Tuhan Yesus, ini masih ya kelanjutan dari kisah Yakub dan Esau. Kalau Esau sudah kemarin mengenai Yakub. Jadi rupanya akibat dari kesalahan ya dari Ishak dan Ribka dalam mengasuh anak mereka ya, karena mereka memilih masing-masing menyayangi satu ya. Ayahnya menyayangi Esau, Ribka menyayangi Yakub, dan akibatnya terjadilah peristiwa yang sudah kita lihat dalam pasal 27 kemarin, di mana sampai begitunya ya Ribka mendorong Yakub untuk mendapatkan berkat doa dari Ishak ya. Tapi Ishak dengan kekeh dia mau dia itu berkat itu jatuh kepada anak sayangannya yaitu Esau. Tetapi fakta yang terjadi ya bahwa Ishak memberkati Yakub dengan cara begitu rupa ya, atas prakarsa dari Ribka. Yakub tinggal nurut dan apa yang terjadi sudah terjadi ya. Nasi sudah jadi bubur ayam gitu ya. Jadi memang jatuh ke Yakub, walaupun Ishak nggak tahu ya, karena Yakub bersama Ribka itu menipu Ishak ya, ngaku-ngaku sebagai Esau. Dan akhirnya rupanya pasal 28 ini Ishak menyadari bahwa memang berkat itu harus jatuh kepada Yakub ya, bukan kepada Esau. Jadi karena peristiwa seperti ini, kemarin ayat yang
Sebelumnya itu Esau marah, dia ngamuk dan rencana mau membunuh Yakub. Akhirnya Ishak menyadari sama Ribka kalau didiamkan, Yakub ini bisa bahaya ya, lebih baik Yakub suruh pergi aja lah. Nah, tapi tujuannya jelas ya, dia pergi dikatakan itu ke Padang Aram. Di mana itu Padang Aram? Yaitu tempat Ribka berasal ya, di sana. Padang Aram itu jauh dari Kanaan ya. Nah, ngapain ke sana? Ada pesan-pesan yang sangat penting ya. Pertama dikatakan itu lalu ya, kemudian Ishak memanggil Yakub dan memberkati dia. Nah, jadi sekarang Ishak dengan sadar memberkati Yakub langsung ya. Tadinya dia kekeh memberkati, tapi rupanya dia menyadari cara seperti yang sudah dilakukan oleh Ribka dan Yakub itu memang itu sudah jalannya ya Tuhan, maksudnya jalannya Tuhan. Jadi ya udahlah, berkat sudah jatuh kepada Yakub, malah sekarang dengan sadar Ishak memberkati Yakub. Kemudian pesan yang pertama ini ya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan ya, itu pertama ya. Walaupun pergi ke Padang Aram, jangan bawa perempuan istri ya ke sana. Jadi janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Tuh pesannya. Jadi bukan karena perempuan Kanaan jelek-jelek ya, bukan karena mereka apa ya istilahnya itu banyak penyakitnya ya, enggak, tapi berhubungan dengan penyembahan ya. Karena perempuan Kanaan itu sudah jelas menyembahnya kepada dewa-dewa itu. Sedangkan Ishak, Ribka, Yakub, Esau itu menyembahnya kepada Yehova, Tuhan ya. Jadi nggak boleh ngambil istri dari perempuan Kanaan. Wah, kalau gitu dari mana? Kalau gitu kemudian bersiaplah, pergilah ke Padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu. Itu Betuel adalah ayah dari Ribka ya, atau kakeknya ya, kakeknya Yakub itu pergi ke rumah kakekmu gitu, maksudnya Betuel itu di Padang Aram. Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Jelas ya perintahnya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan, tetapi ambillah istri dari Laban atau anak-anak Laban, anak-anak dari kakaknya Ribka ya. Nah, kok begitu menikah sama saudara? Ya boleh, pada waktu itu emang boleh ya. Jangankan seperti itu ya. Ketika Adam dan Hawa melahirkan, emang Kain menikah sama siapa? Ya sama adiknya ya, itu. Nah, jadi pada waktu itu masih boleh ya. Jadi pesannya jelas ya. Pesan Ishak kepada Yakub, pertama diberkati Yakub ya, kemudian jangan ambil istri dari perempuan Kanaan, tapi ambil istri dari antara anak-anak Laban, itu kakak dari ibumu itu ya, Laban di Padang Aram itu. Kenapa? Karena kalau diambil dari saudara itu mudah sekali istrinya itu diajak untuk menyembah kepada Tuhan, walaupun mereka pertama nggak menyembah kepada Tuhan ya, kepada Yehova. Tapi kalau dari antara saudara mereka, pasti istrinya itu akan ikut menyembah kepada Tuhan. Itu maksudnya mudah. Tapi kalau dari perempuan Kanaan itu sulit ya. Kenapa? Karena pengaruh keluarga besar orang Kanaan itu pasti besar kepada anak perempuannya ya. Nah itu. Jadi Ishak sudah tahu, seperti Abraham mencarikan itu juga untuk Ishak ya. Carikannya juga dari sana ya, Padang Aram Ur Kasdim itu untuk Ishak istrinya gitu. Jadi begitu juga Ishak, suruh ambil dari anak-anak Laban itu. Nah itulah, cuman itu perintahnya jelas ya. Seorang teman hidup untuk Yakub jelas nggak boleh dari perempuan Kanaan, tapi mengambil istri dari perempuan anak-anak Laban, salah seorang dari perempuan anak-anak Laban itu ya. Jadi ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban. Ingat seorang ya, pesannya seorang. Tapi faktanya nanti kita lihat berapa itu ya yang diambil. Pesannya itu seorang istri.
dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Selesai, udah tugasnya itu. Nah, ayat 3, ayat 4 itu Ishak mengulangi berkat yang pasti ya dari Abraham, Ishak. Nah, sekarang jelas turunnya kepada Yakub. Itu ya berkat yang memang sudah dimiliki oleh Abraham, Ishak, dan sekarang kepada Yakub. Dikatakan, moga-moga Allah Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Itu sama seperti kepada Abraham ya. Kemudian moga-moga atau Allah memberikan padamu berkat yang untuk Abraham itu ya. Berkat yang untuk Abraham. Nah, itu. Jadi jelas Abraham turunin sama Ishak, Ishak turun kepada Yakub itu ya. Kepadamu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Persis sama itu ya. Jadi Ishak sudah sadar sekarang. Ya bagus ya. Jadi itu bagus. Jadi Ishak tadinya nggak mau memberkati Yakub, maunya kepada Ishak, tapi sekarang dia sudah sadar bahwa berkat itu memang harus turunkan kepada Yakub ya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia sadar sekarang bahwa itu memang jatuh harus kepada Yakub. Dan sekarang dengan sadar Ishak kembali memberkati Yakub. Ini soal ulangan ya, berkat ulangan. Kan udah kemarin, ini perulangan dipertegas lagi kepada oleh Ishak ya kepada Yakub. Seperti persis yang Tuhan kasih kepada Abraham juga ya. Memiliki, itu kuncinya, memiliki negeri ini yang kau diami bagi orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Itu jelas sekali. Jadi walaupun langkah Ribka dan Yakub itu membohongi Ishak ya, mencuri berkat itu dari rencananya Ishak ya berikan kepada Esau, tapi faktanya memang dia sudah mendapatkan itu ya dari Yakub itu. Nah, demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Jadi langsung Yakub taat ya, langsung taat dan dia pergi. Kalau yang ayat 6 sampai 9 itu menceritakan mengenai Esau, dan Esau setelah mendengar, melihat bahwa jelas Ishak sudah betul-betul memberkati Yakub ya dengan berkat yang memang dimiliki itu. Dan Esau melihat juga rupanya ya istri yang dia miliki dari orang Kanaan itu nggak disukai sama Ishak dan juga kepada oleh Ribka, sehingga dia mengambil istri dari anak Ismail ya. Paling nggak masih saudara lah itu ya. Ya, paling nggak masih saudara, dan dikatakan namanya itu Mahlat itu ya. Anak Ismail, saudara Nebayot. Jadi ya ini endingnya bagus ya. Endingnya bagus. Ishak menyadari kesalahannya sehingga dia kembali memberkati Yakub. Nah, itu bagus gitu tuh. Ya kalau sudah salah jangan terus-terusan mempertahankan kesalahan ya, harus mengakui kesalahan dan pindah ya ke jalur yang benar, itu maksudnya. Ishak sudah pindah dari kesalahannya ke mau memberkati Esau, sekarang dia sudah sadar, dia memberkati Yakub ya. Nah, kemudian Yakub juga taat ya, memang dia terkenal anak yang taat ya, baik kepada mamanya maupun kepada bapaknya ya. Disuruh pergi dengan perintah yang jelas, yaitu mencari pendamping hidup yang seiman, maksudnya ya. Pesannya jangan ambil orang Kanaan ya, harus ambil salah seorang ya dari anak-anak Laban, yaitu kakak dari mamanya itu ya. Dan dia pergi. Nah, itu dia emang Yakub termasuk yang taat ya, baik kepada mamanya maupun kepada bapaknya itu ya, Ishak. Nah, Esau pun begitu. Rupanya dia juga sudah menyadari bahwa memang berkat itu nggak jatuh sama dia. Kemudian dia menyadari kenapa orang tuanya kecewa sama dia, karena dia menikah dengan yang tidak seiman. Nah, akhirnya dia juga berusaha mengambil istri dari kalangan saudaranya, berharap ya nanti bisa diajak untuk menyembah kepada Tuhan. Paling nggak kan ada bau-baunya Abraham lah itu ya, Ismail itu anaknya ya kan.
Nah, paling nggak nanti gampang diajak menyembah kepada Tuhan. Nah, ini ending yang sangat bagus itu ya. Jadi kalau memang intinya, kalau memang kita bersalah, ya harus ngaku salah ya, dan mau berubah kembali ke jalan yang benar, itu ke rel yang benar ya. Udah salah belok ya, kembali ke rel yang benar, dan mau merubah itu ya, baik itu Ishak ya, baik itu juga Esau. Jadi ini akhir yang sangat baik ya, walaupun Ishak dan Ribka harus berpisah ya sama Yakub, tetapi itu demi kebaikan semuanya ya. Esau pun surut itu ya dendamnya, karena memang udah jelas dia dengar bahwa berkat itu memang jatuh pada Yakub, dan Yakub pun berangkat dengan aman ya, tidak diuber ya sama Esau itu. Dia aman dan dia berangkat ke tempat di mana memang menjadi tujuannya, itu padang Aram, untuk mencari teman hidupnya ya dari anak-anak Laban ya, saudara dari kakak dari ibunya. Dan kita akan lihat nanti ya bagaimana perjuangan Yakub ya untuk mendapatkan pendamping hidupnya itu ya. Jadi itu aja firman Tuhan. Kita akan lanjutkan doa kita nanti. Sebelum doa kita akan memuji Tuhan dulu. Nomor 331. 331. Ya, ada kisah untuk